Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Masih di dalam kitab shalah kita sampai kepada babul hathi alal khusyu'i fi shalah. Bab dorongan ajaan agar khusyuk di dalam salat. Ya, khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu dikatakan oleh para ulama, khusyuk itu adalah at-tadallul wa tawadhu' lillahi bil qalbi wal jawarih. Bahasa kita adalah diple. Tadallul itu merendahkan diri, menghinakan diri. Tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan anggota badan. Dengan hati dan anggota badan. Kita tundukkan seluruh jiwa raga kita ketika sholat. Konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama juga namanya khusyuk itu dengan badan, dengan mata, kemudian juga dengan suara. Ketika sholat badannya tidak banyak bergerak, kecuali gerakan yang dibutuhkan. Kemudian pandangannya tertuju kepada tempat sujud. Tertuju kepada tempat sujud. Tidak tengok kanan, tengok kiri, ke atas dan semacamnya. Kemudian suaranya lirih di dalam membaca. Ketika apa? Membaca, kecuali imam di sholat-sholat yang jahriyah ini ya. Nah ini tidak boleh lirih ini. Kalau lirih tidak dengar ini jamaahnya kan gitu kan? Malah ini. Jadi khusyuk menghadirkan hati ketika seorang sholat. Ya, dan ini bisa kita usahakan dengan berbagai macam cara. Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-isti'adzatu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Orang itu kalau sholat apakah didatangi syaitan? Iya. Sholat itu didatangi syaitan. Dan manusia itu akan didatangi oleh syaitan dalam keadaan apapun. Dalam segala suasana. Ketika sholat, ketika ibadah, ketika bersama keluarganya, ketika rekreasi. Bahkan ketika berhubungan badan dengan istrinya dan semacamnya. Itu didatangi syaitan. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Setan itu akan mengganggu kita, akan ikut bersama kita dalam segala suasana itu tadi. Sangat berbahaya, makanya kita mesti berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam keadaan sholat. Ya, jadi setan itu ada namanya hinzab, yaitu biasa ini masuk di sela-sela orang sholat itu, kemudian menggoda agar manusia ingat ya, uzkur kada. Kalau sudah Allahu Akbar, seorang akan digoda apa? Ingatlah ini, ingatlah itu. Ya, kadang-kadang sesuatu yang terlupakan ketika kita sholat, apa yang terjadi? Kelingan. Kacamata deleh ndi. Nah, itu kita akan teringat di saat apa? Di saat sholat. Nggih. Oh gejek arep nggih ulur jagung nggih. Kelingane nek sholat. Nggih. Deleh ning ndi ning kelingane nek sholat. Nah, seperti inilah. Ya, dalam segala suasana termasuk ketika sholat. Sehingga apa?
Kita apa? Mengucapkan apa? Isti'adzah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita terlena kemudian pikiran kita itu kemana-mana, boleh kita itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di tengah-tengah sholat itu boleh. Ya kita membaca apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua yang bisa kita usahakan adalah tadabbur di dalam bacaan sholat. Nah makanya ini penting sekali ya untuk seorang itu mengetahui bacaan sholat, makna bacaan sholat. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala itu mewajibkan seorang belajar bahasa Arab itu dengan fardu ain. Fardu ain. Nggih, kabeh wong belajar bahasa Arab. Ya minimalnya kita belajar apa? Bahasa Arab mengenai bacaan sholat ini akan mendukung kekhusyuan kita. Nah, apabila kita mengerti apa yang kita ucapkan, bisa memaknai apa yang kita ucapkan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan apa? Kita meminta kepada Allah taala minta apa di dalam sholat kita? Jadi dalam sholat itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta mesti tahu. Makanya ini kadang-kadang kaum muslimin itu kayak wong nganggur ya, orang dipenggian kadang-kadang. Liburan niki sing para pegawai Pak Guru ini kan libur nggih. Libur iki kaya gak ndek penggawean rekreasi kesel ngleyeh-leyeh nggih. Kaya ora enek acara. Ya. Kita banyak pekerjaan sebenarnya kaum muslimin. Doa-doa harian yang belum hafal. Ya, zikir pagi petang yang belum hafal, perlu dihafalkan dengan maknanya. Bacaan sholat yang mungkin kita apa? Belum hafal maknanya. Lah ini, dihafalkan pas liburan seperti ini. Nggih, pun ngantos kula panjenengan gayane kaya ora duwe penggawean wis slow nggih. Dan semacamnya. Lah ini penting sekali. Karena ini akan mendukung kekhusyuan. Jadi lisan kita membaca, lisan kita itu membaca doa, membaca bacaan rukuk, sujud, ya membaca Al-Fatihah, membaca surat dan semacamnya. Kemudian hati kita mengangan-angan maknanya, Pak. Nah ini khusyuk ini nanti. Ya, ini akan bisa khusyuk. Termasuk yang bisa mendukung kekhusyuan kita, sebagaimana juga disarankan oleh para ulama, dalam masalah bacaan-bacaan yang memang ada beberapa versi, itu gonta-ganti, jangan monoton. Doa iftitah itu kan macam-macam. Ada Allah Akbar kabirau, ada ini wajah tu wajahiyah, ya, ada subuhun kudusun, kemudian Allahumma ba'id bain dan semacamnya. Ya kita berganti-ganti biar tidak otomatis gitu loh ya. Jadi kita mikir. Kadang-kadang Allahu Akbar kabirau, walhamdulillah katsira. Kadang-kadang Allahu Akbar ini wajah tu wajahiyah. Allahu Akbar subhanakallahumma bihamdika. Allahu Akbar. Ya, ganti-ganti terus gitu ya. Jadi kita mikir terus gitu loh. Kita mikir terus. Kalau Allahumma ba'id bain ini terus ya. Kadang-kadang otomatis pikiran kita itu tidak konsentrasi di situ, tidak memaknai bacaan kita. Yes. Tahu-tahu Al-Fatihah ya selesai, kemudian tahu-tahu bacaan surat kita rakaat pertama menjadi kulhu, rakaat kedua menjadi Al-Kautsar. Gitu. Bacaannya subhana rabbiyal azim saja kalau ruku ya. Kalau bacaan ruku juga banyak. Subhana rabbiyal azim ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, subhanakallahumma bihamdika dan semacamnya. Ini ganti-ganti biar tidak monoton. Ya, ganti-ganti. Kemudian sebelum salam doanya juga diganti-ganti. Ya, banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW, diganti dengan doa kita minta apa, gonta-ganti juga boleh. Doa dalam Al-Quran dicontohkan banyak sekali, dalam hadis Nabi juga banyak sekali. Digonta-ganti, biar tidak monoton. Jadi, kalau monoton ya Allahu Akbar, tahu-tahu salam. Tadi baca apa? Oh ya jelas. Doa iftitahnya ya Allahumma ba'id baini. Ya, suratnya apa? Ya Kulhu dan
Al-Kautsar. Ya. Jadi enggak ganti-ganti. Ini ya. Ini tidak mendukung kekhusyuan. Ya. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan adalah istihdharu 'azamatillahi ta'ala. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadirkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal musalliya yunajihi mutawajjihan ilaih. Dan orang yang sholat ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbisik-bisik, memuji, menyanjung, kemudian minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Serius, hadirkan. Ya, kalau penjenengan itu kalau menghadap misalkan nggih Pak Presiden nggih, menghadap Pak Lurah ngene umpane nek omong ditawa-tawa gitu. Gitu. Nggih, nun sewu Pak Lurah. Kula teng mriki nau sepindah silaturahim kaping kalih badhe enten perlu jenengan apa saged hadir teng nggih kula minjing dinten Senin nggih kanthi acara pembukaan pondok tahfidz misalnya. Gitu. Ditawa-tawa nggih ta? Ora wani buwater. Wah, Pak Lurah sesuk iso ora Pak Lurah kira-kira. Tidak seperti itu nggih. Lah inilah. Lah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan kita. Zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, coba bayangkan. Terus saenake dhewe maca bismillahirrahmanirrahim amin. Suul adab itu. Suul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan bahwasanya ya, yang kita sembah ini, yang kita sholat ini, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini. Nah, begitu. Rasakan kita itu kecil, seorang hamba yang patut bersyukur dengan sholat kita ini. Begitu, nggih. Pun ngantos sak penake dhewe. Kemudian di antara yang bisa dilakukan ma'rifatu du'fil insani wa faqrihi fi hali ruku'ihi wa sujudihi li jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Pengetahuan seorang hamba, pengakuan seorang hamba ketika sholat itu bahwasanya seorang hamba itu lemah, kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala. Ketika rukuk kepada zat yang maha agung, sujud kepada zat yang maha tinggi dan semacamnya. Harus begitu. Kita hadirkan rasa itu ketika sholat. Jadi kira itu angel. Kadang-kadang manusia itu sholatnya kan, ayo kita sholat, ndang beres, gak ada tanggungan. Hanya sekedar ini adalah beban gitu loh ya. Padahal sholat ini lebih pada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita, ibadah kita itu sangat kecil. Tidak ada apa-apanya sebenarnya, gitu. Bahkan para ulama itu sampai mengatakan seandainya manusia itu sepanjang hidupnya berbuat taat, nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat mata saja belum cukup. Jadi kurangnya ibadah kita, kurangnya syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nikmat mata nih, cuman bayang nih, di hadapan kita ada bajunya warna-warni, manusia berbeda-beda wajahnya, sepeda motor berbeda-beda warnanya, coba bayangkan. Bisa kita nikmati, apalagi pulau penjenengan rekreasi nih, kalau melihat laut bisa membedakan antara warna-warna laut yang dalam, yang dangkal dan semacamnya. Ngerti lagi? Nikmat mata, cik mata tok, belum apa? Irung, ambekan, oksigen. Ini bayangnya oksigen kan cara tuku sak pinten. Di zaman corona ini kan golek oksigennya angel gitu. Lah seperti itu. Ini gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, tinggi apa saja bisa kita ya pergunakan tanpa membayar sama sekali. Dengan listrik yang bayar gitu, listrik bayar betul? Bayar nggih. Wis bayar kemudian ya bayar nggih. Kemudian yang bisa kita lakukan ya, biar khusyuk itu hasru nadharihi fi maudhi'i sujudi.
Lah ini membatasi pandangan kita ke tempat sujud. Salah satunya di bab sebelumnya kita ya disunahkan untuk sholat itu menghadap atau menaruh di depan kita sesuatu, yaitu sutroh. Ya, mendekat ke sutroh, ke tembok, ataukah mendekat punggungnya teman kita misalkan, ya mendekat. Biar apa? Biar pandangan kita itu tidak jauh, ya. Di tempat sujud dekat dengan sutroh itu. Tujuannya begitu. Ya, kalau waduh, kayak sutroh itu arep nyawang ini terus ngono ya ketok ngono. Wah, kayak baju partai. Gambarnya sapa kae. Repot kalau seperti itu. Enggak bisa konsentrasi, enggak bisa khusyuk. Nah ini ya. Jadi konsentrasi memandang apa? Memandang tempat sujud. Nah, ini yang bisa membantu kita khusyuk di dalam sholat. Kemudian di antaranya an la yadkhula sholata wa huwa fi insyghali balin. Jangan sampai masuk di dalam sholat dalam keadaan pikiran kita itu sibuk. Min ajli syahwati aklin au syurbin. Karena ada syahwat apa? Makan minum. Au min ajli mudafaati ahadil ahbatsaini. Atau menahan dua khobath, yaitu apa? Kentut dan kencing. Ya, ini. Jadi makanya nanti akan disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau kita mau sholat, kemudian sudah dipersiapkan makan, sunnahnya didahulukan apa? Makan dulu. Oke. Lebih baik apa? Makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Kemeng koyoke dendeng ragine masya Allah empuk sawangane. Allahu Akbar mikire empuk gitu. Sambele lek sing gawe nggih. Bu Yeni ini sambele pedes. Sik kelingan ngoten niku salat gitu. Ya salat kok kelingan ngoten niku konsentrasi mboten? Ya mboten, khusyuk ya mboten. Antum minumane saumu gitu, salat zuhur, emang mesti digekne jus. Jus napa? Jus mangga cik larang nggih. Ngeten iki cik rong patek nek. Nggih. Pelem niki pelem larang ngeten di jus saweker masyaallah. Kuning-kuning kemeng kaya pelem kemeng. Ndah neo nggih. Salat iso ngiler sebabnya membayangkan apa? Jus mangga. Nah ini harus kita hilangkan. Bagaimana gitu? Bagaimana ini? Ya kalau ketika sudah siap ya kita makan dulu, minum dulu. Ya kecuali apa? Wis mepet, gitu wis mepet. Waktunya wis arep entek. Nah begitu. Nah ini hendaknya seorang muslim, seorang mukmin juga ya kalau sudah mendekati azan ini ora usah ditokne sik ben salat sik ben aja nih. Gitu. Leluasa. Tapi lek kadung ditokne dimakan dulu. Biar tidak penasaran. Ngoten lho. Nah, termasuk menahan kentut dan kencing, termasuk berak. Wong senepok salat. Salat Allah Akbar ngowen apa iso konsentrasi to nggih. Nggih. Terus diwempet ngene-ngene. Nah, kencing apalagi. Nggih. Kecuali apabila waktunya sudah mepet. Wis kawanen misalkan nggih, kawanen nggih dilung kasese matahari mau terbit, rong salat subuh mbuangkong gitu mblau ayu lah kok antri jedinge. Piye iki? Wis wudu salat sik. Nggih. Lah begitu, waktunya sudah mepet. Tapi kalau waktunya masih longgar, nggih, maka didahulukan buang hajat terlebih dahulu. Nah, ini penting lho nggih, wong ngempet pipis niku saged konsentrasi mboten kira-kira? Ra iso niku. Ya ora iso melilit-lilit dan semacamnya. Nggih. Nah, ini nanti ada hadisnya seperti itu. Kemudian termasuk di dalamnya ketika kita sholat bawa sepeda motor ke masjid, ya kuncinya itu betul-betul di bawah. Yakin kalau kuncinya di bawah, sudah dikunci. Yakinkan itu. Jadi orang khawatir
kunci ini cik nyantol kadang Allahu Akbar piye batale ora. Ini juga akan membuat orang tidak konsentrasi. Gene maling motor tenanan. Ini usum lho doan nggih. Di beberapa daerah ada kecolongan sepeda motor waktu Jumatan kemarin di Kayunan dan sekitarnya itu. Ya enten sing kecolongan sepeda motor. Nggih, atas-atas sertaan dikunci, kunci ganda. Nggih, ora ganda kok kunci, kemudian kuncinya dicabut, nggih, dikantongi atau yang lain. Nggih. Kemudian juga kalau sholat jangan menghadap sesuatu yang berwarna-warni. Makanya masjid itu dilarang untuk dihiasi sebenarnya. Cara hiasi nek ngarepe. Ono. Ngarepe pundi niki? Ono. Di depannya orang sholat ya jangan keramiknya terus motif bunga. Nah, itu kadang-kadang orang itu melihat dulu, wah, masya Allah, kita bagaikan di kebun bunga. Nah, sholat itu kayaknya di kebun bunga. Nah, ini terus bayang nih kebun bunga itu enek kumbangi. Wah, bayang nih seandainya bojoku dadi bunga, aku dadi kumbangnya. Wah lah, seteko semono barang gitu. Jadi hal-hal yang bisa memalingkan kita dari konsentrasi sholat ini mesti kita singkirkan. Tempat sholat di rumah, sholat untuk sholat sunnah, untuk para ibu-ibu sholat misalkan, ya depannya ini jangan dikasih apa? Gambar bercorak, warna-warni dan semacamnya. Di masjid juga demikian adanya. Keramik yang ada di sebelah barat itu, ya di arah kiblatnya jangan berwarna-warni yang bisa memalingkan seorang dari sholatnya. Ini diantara yang bisa kita lakukan. Kemudian kita baca hadisnya. Yang pertama an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalliyar rajulu muhtasiran. Rasulullah SAW melarang seorang itu sholat dalam keadaan berkacak pinggang. Muhtasiran itu malang kerik. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim, wallahu li muslimin. Hadis ini lafadznya Imam Muslim. Wa maknahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Yaitu seorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Wabil Bukhari an Aisyata, dari Bu Aisyah radhiyallahu anha, ana dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim. Ya, berkacak pinggang itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi ketika sholat. Mereka sholat dengan malang kerik. Allah. Sholat kok malang kerik. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Kenapa? Satu, ini dalam rangka menyelisih sholatnya orang Yahudi. Ya. Dan ini merupakan salah satu maksud daripada syariat Islam itu menyelisihi Yahudi Nasrani. Termasuk ya kita itu memendekkan kumis, menata kumis, kemudian memanjangkan jenggot, itu dalam rangka menyelisihi Yahudi. Ya, kemudian termasuk di dalam sholat ini tidak boleh malang kerik, menyelisihi Yahudi. Puasa Asyura ditambahi Tasu'a, ya itu dalam rangka menyelisihi apa? Yahudi dan Nasrani. Jadi agama Islam itu punya konsep sendiri dalam masalah akidah, dalam masalah yang berkaitan dengan apa? Ibadah, dalam masalah berpakaian dan semacamnya. Ya, tidak menyerupai kaum yang lain. Karena baginda Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum maka akan digolongkan dalam kaum itu. Ya, para sahabat menafsirkan ini nanti akan dibangkitkan bersama kaum tadi. Ya, ini kan berbahaya. Nah, salah satunya adalah sholat berkacak pinggang. Kemudian berkacak pinggang ini merupakan sifatnya orang-orang yang sombong. Jadi nanti panggil yang sombong mboten gaene malang kerik emang. Nyapa-nyapa ono weh. Ngene gayane kan wes. Itu orang yang sombong. Kesombongan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sekecil biji. Dzarrah itu sebenarnya semut kecil. Dari apa? Dari kesombongan. Maka kemudian para sahabat mengatakan, kita itu suka kalau bajunya bagus, sandalnya bagus. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, mencintai yang indah-indah. Tidak apa-apa. Orang bajunya bagus, sandalnya bagus, tidak apa-apa. Kendaraannya bagus, tidak apa-apa. Ya, innamal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa ghamtun nas, meremehkan manusia, meremehkan orang lain, menganggap kecil orang lain. Ya. Jadi orang itu kaya ya boleh, asalkan tidak menganggap orang lain itu kere kabeh. Gitu. Orang itu pinter ya boleh, tidak apa-apa, asalkan tidak menganggap orang lain itu bodoh kabeh. Ya, begitu. Nah, ini sombong kepada manusia. Orang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar tentang syariat ini tapi tidak mau mengikutinya. Dengar ayat Al-Qur'an dibacakan tapi tidak mau tunduk kepadanya. Dengar hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, ya, tapi tidak mau mengikutinya. Ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sifat-sifatnya diketahui sebagaimana mengetahui anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kita beri kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Yahudi Nasrani itu mengenali baginda Nabi SAW sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab mereka sebagaimana mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi tahu nanti seorang nabi itu akan muncul di sebuah negeri yang tumbuh pohon kormanya. Kemudian nabi itu tidak makan sedekah, tidak makan zakat. Nabi itu punya stempel kenabian. Tahu itu orang-orang Yahudi Nasrani. Makanya mereka itu pergi ke Yasrib, ke Madinah itu. Dulu kan namanya Yasrib nih ya. Nah, karena kesombongannya setelah muncul ternyata kok bukan dari Bani Israel, ternyata kok dari Bani Ismail. Awalnya meremehkan manusia, meremehkan orang lain, terbawa untuk meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang diremehkan awal siapa? Nabi SAW. Ya, Bani Ismail, anaknya Ismail. Ismail itu keturunan budak dari Mesir. Hajar itu kan budak dari Mesir. Hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sedangkan Bani Israel itu keturunan apa? Orang merdeka. Begitu. Mereka membanggakan keturunannya. Kemudian menganggap yang paling berhak untuk mendapatkan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka. Orang-orang apa? Bani Israel. Bani Ismail enggak berhak. Lah kok Rasul yang ditunggu-tunggu, yang paling top di akhir zaman itu ternyata dari Bani apa? Ismail. Nah, mereka menyombongkan diri, merasa lebih dari yang lain. Akhirnya apa? Membawa kesombongannya ini kepada manusia, kepada kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menolak syariatnya, menolak nabinya, menolak kitabnya. Coba bayangkan. Hati-hati kalau orang sombong pada manusia itu, ya, awalnya dia itu meremehkan orang. Walah. Bocah ndek sore koyok ruruh dino kiamat, koyok tahu mati ya, ngomong kiamat koyok. Meremehkan manusia. Akhirnya apa? Meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh saudaranya yang masih kecil, saudaranya yang masih apa? Belia. Ya, yang dianggap tidak berilmu tadi diremehkan, akhirnya ditolak. Ya, hati-hati. Karena kesombongan kepada manusia ini
Ya, ini bisa jadi menuntun kepada kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ini sifatnya orang Yahudi, jangan ditiru itu ya. Jangan ditiru. Kemudian di dalam sholat itu hendaknya khusyuk ya. Karena seorang ketika sholat itu berdiri, rukuk, sujud di hadapan Rabbul Alamin. Kalau berdiri sifat yang khusyuk bagaimana? Ya ini. Ya, khusyuk, sopan, ya pandangannya ke tempat sujud, menunduk. Kemudian tangannya ditaruh di depan dada seperti ini. Ini kan menunjukkan orang yang tadzallul, deple-deple, ya, orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, gini kan kayak orang nantang, ya. Nah, seperti itu. Kemudian wa Anas dari Anas radhiyallahu anhu ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza quddimal asya'u, apabila telah disiapkan makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah makan, qabla an tusallul maghriba, sebelum sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Ini kalau waktu di dalam hadis ini adalah waktu maghrib, karena biasanya orang dulu itu makan malam itu sebelum maghrib, ya. Saya makan malam ya sebelum maghrib sekarang ya. Sebelum maghrib biasanya. Jadi kalau sudah dipersiapkan makan ya makan dulu. Gitu. Kono azan ya gak mau makan dulu. Ya, tujuannya biar khusyuk ketika sholat. Jadi makan dulu, hasratnya terhadap makanan, hasratnya terhadap minuman sudah terpenuhi. Ketika sholat tentram. Gitu. Sudah khusyuk, tidak ada keinginan untuk makan dan minum lagi. Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan untuk sholat maghrib saja. Sholat apapun, ya sholat apapun, sholat duhur sudah dipersiapkan makan siang, ya makan siang dulu. Kalau memang sudah dipersiapkan lagi, lek dereng, ya sholat dulu. Ya, sholat asar juga demikian, sholat isya juga demikian. Bahkan kalau sholat subuh, sebelum subuh wis dipersiapkan, enten mboten. Sholat subuh wis disiapkan sarapan lah. Nih. Tapi loh, sholat subuh buka bersama gitu. Loh, kalau nanti lho nggih, teng mriki siapkan nggih. Ten ngene orang tuanya teman saya, jagalan mriki lho. Teman saya itu Syahrul Walid itu nggih. Syahrul Walid jagalan. Etane Pak Pri rahimallahu taala. Nggih, itu dalan. Kula nanti teng sekolahan SMP kula jek SMP nggih. Jimut-imut biyen. SMP niku dadi sadurunge subuh niku teng kene Walid niku kan ada persami biyen iki. Perkeman Sabtu malam Minggu zaman semono cah SMP. Kula dijak mulih kalih Walid. Waduh teng mriko. Lah niki lho sakderenge salat subuh lho kok wis digekne sego goreng kalih ibuke niku. Masyaallah nggih. Tak eling-eling niku. Nggih, tasik napa mboten ibuke Syahrul Walid. Nggih, teng mriku. Dadi sakdurunge salat subuh makan sego goreng kula niki. Digoreng nih sego waktu itu. Nggih. Zaman semono nggih. Ya mangga senenge kula niki, nggih. Masyaallah. Salat subuh ya enek bae. Kemudian wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, di dalam sholat, fala yamsahil haso, kalau sudah sholat jangan mengusap kerikil kalau ada. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat ada di depan dia. Rawahul khamsah bi isnadin sahih, ya, diriwayatkan oleh imam yang 5 dengan sanad yang sahih.
Wa zada Ahmadu wahidatan audak. Ya kalau harus mengusap sekali saja atau biarkan saja. Ya. Wa fi sahihi an Mu'aikibin nahwahu bi ghairi ta'lilin. Seperti hadis di atas tanpa ada alasannya ya. Tanpa ada alasannya. Jadi ini di dalam sholat tempo dulu ya. Masjidnya itu tidak ada lantainya yang seperti sekarang di keramik dan semacamnya, enggak. Jadi lantainya ya tanah. Kadang-kadang ada kerikil, nanti kalau sujud di atas kerikil kan ya sakit. Nah, itu dibiarkan utawa endong, kerikil cilik atau endong ini gitu. Utawa sering ngusap sekali saja. Ora kok mesti isik ngene lho, suwi mulai konsentrasi napa? Ngresiki lemah, ngeroto lemah. Gitu. Nah, ini menghilangkan kekhusyuan. Dan hendaknya seorang di dalam sholat itu, sebagaimana definisi khusyuk, ya, khusyuk itu dengan hatinya tunduk, kemudian perbuatannya tidak banyak gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat. Nah begitu, ya. Jadi termasuk di dalamnya, kalau tidak penting, jangan melakukan gerakan selain gerakan sholat. Lek ra gatel gak usah kukur-kukur. Nggih. Lek jenggote gak apa-apa wis ora usah dikit dolanan ngene-ngene. Nggih. Sing jenggote itu Pak Yusuf tok. Gitu, nginang ini. Nah, itu termasuk abas. Abas itu perbuatan sia-sia gak penting. Itu mengurangi kekhusyuan. Nek bocah cilik-cilik dolan benik-benik ditokne dilebokne, ditokne diblok cek yo nyapo. Sing sandinge kok ya perhatian nek cah cilik kok ya dolanan benik dolan kudu guyu. Iki gak khusyuk kabeh malian. Nggih. Nah, jadi hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakkhusyuan mesti kita hilangkan. Utawa lek ngerti krikil nek ngarepe gitu, sadurunge salat dijukuk dikantongi ae. Itu lho nggih. Dikantongi engko digo mulih. Nah, bebek lek akeh kok kena nggih ngecor gitu. Kerikil nggih ngecor. Nggih, jadi apa? Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin ketika sholat itu berusaha konsentrasi. Perkara-perkara yang menghilangkan konsentrasi mesti dihilangkan. Kemudian wa ana Aisyah, dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil tifati fi shalah, tentang menoleh di dalam salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah pencurian, penyerobotan yang dilakukan oleh syaitan terhadap salatnya seorang hamba. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Tirmidzi an Anasin, riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Iyyaka wal iltifati fi shalah. Berhati-hatilah kalian dari menoleh ketika salat. Fa innahu halakatun. Itu membinasakan. Maksudnya bisa membuat salatnya itu ganjarannya berkurang. Fa in kana la budda, kalau memang harus menoleh, ya, kalau harus menoleh, fa fit tatawu'i, dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya janganlah. Gitu. Jadi menoleh ini termasuk perkara yang sia-sia kalau tanpa hajat, tidak ada kepentingannya. Jangan suka menoleh, tolah-toleh, ya. Tapi kalau kita di ujung, kemudian imamnya ini kok lama ndak? Bangkit dari sujud misalkan, lah kita ya noleh ke sana, ya boleh, tidak apa-apa. Kok ke imamnya baik ya, wafat ataukah kemudian ketiduran, ya, dilihat ini ya tidak apa-apa. Kalau ada hajat itu ya tidak apa-apa. Oh, anaknya menangis tahu di sini ya, kenapa ini? Dintup tawon di baik ya. Nggih, lah kula niki ya salat niku ndek ngenane ya menoleh ke belakang. Nek bocah kira-kira umur setahun jek lagi iso mlaku nggih. Lah kok nek mburi kula
Nggih. Bar sujud, bangkit dari sujud iku, nggih lek wong lemu kan menenge bar iku terus rada banter ning ngadeg gitu. Lah kok kena bokong kula bocah cilik niku. Tayal mencelat ya Allah. Kula langsung menoleh niku. Langsung bocah gedung nih sampean nggih. Lah niku lah itu harus menoleh. Nggih, itu harus menoleh. Ora kok terus menoleh dijarne ini nangis anak wong. Tidak begitu nggih. Nah, ditulungi. Pokok aja muni norno. Nggih. Diteruskan sholat tidak apa-apa, ya. Nah, mungkin jenengan terus muni, "Ya Allah, Nduk." Cah wedok niki. Kok ya nek mburiku nyapa. Lah niki batal salate lek ngono kuwi. Tapi kalau sekedar menoleh ditulungi, ya seperti itu diteruskan sholatnya tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang wong terus latah, terus bareng guyu. Itu tidak pas ya. Nah, menoleh kalau ada hajat tidak ada masalah, tidak apa-apa. Utawa nek ula sandingi jenengan, noleh tutuk sik. Justru lek nek ula tutuk sik. Utawa kalau jengking nggih, arepe nyapit jempolane jenengan. Tutuk sik apa dihideki gitu. Boleh dibunuh dulu. Ya, boleh. Jadi diperintahkan meskipun di dalam sholat untuk membunuh aswaden. Aswaden itu adalah ular dan kalajengking. Itu berbahaya. Meskipun dalam sholat kita boleh membunuhnya. Karena itu bahaya. Enten sing mula mboten, ular itu salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Daripada kula jenengan pateni ora usah dingu. Nggih. Lah niki. Jadi dimakruhkan untuk menoleh di dalam sholat kecuali karena ada hajat yang penting. Karena Rasulullah SAW pernah menoleh juga karena ada musuh. Waktu sholat kemudian ternyata di jalan kecil di gunung ya di bukit gitu ada musuh di sana. Rasulullah SAW menoleh, wah musuh. Nah, begitu tidak apa-apa. Kemudian menoleh di dalam sholat itu termasuk pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Itu godaan syaitan. Kalau tidak ada hajat itu godaan syaitan. Dan tidak membatalkan sholat. Tapi ganjaran sholat itu berkurang. Karena kekhusyuannya berkurang. Ya, kekhusyuannya berkurang. Jadi intinya perkara-perkara yang menjadikan sholat kita tidak khusyuk harus kita jauhi. Betul nggih? Insyaallah sampai niki riyen akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.